Sejarah seni rupa di Indonesia pada zaman logam. Perkembangan seni rupa pada zaman logam. Jadi logam yang pertama itu adalah perunggu, maka disebut pula zaman perunggu. Seni rupa lahir pada zaman ini karena dituntut adanya kebutuhan peralatan yang lebih tajam, lebih modern, dan adanya kebutuhan keindahan. Lahir seni rupa yang berfungsi untuk perhiasan dan peralatan sehari-hari seperti senjata, piling, mangkok, perisai, topi, pakaian, dan yang lain-lain. Nah, pada zaman logam ini, perkembangan seni lukis di gua-gua itu mulai turun karena mereka tidak lagi menggunakan ritual perburuan karena mereka tidak butuh berburu. Orang-orang pada zaman ini sudah mulai berternak walaupun kebiasaan berburu itu masih dilaksanakan. Mereka udah nggak tinggal lagi di gua-gua, tapi mereka sudah bisa untuk merakit, untuk membuat tempat tinggal sendiri gitu. Perkembangan seni rupa berdasarkan kebutuhan pada zaman prasejarah di seluruh dunia itu hampir mengalami tahapan dan jenis seni rupa yang sama. Hal tersebut itu didukung dari dua faktor dasar, yaitu faktor psikologi dan faktor alam. Faktor psikologinya itu bahwa manusia pada perkembangan awalnya memiliki jiwa yang sama atau disebut kodrati dan memiliki sifat yang sama, sehingga mereka menciptakan karya seni yang relatif sama. Yang kedua yaitu adalah faktor alam. Yang pertama, alam yang mereka diami masih asli, yaitu ada hutan, gua, pohon, gunung, sungai, dan bebatuan. Nah, alam ini tuh sebagai media karya seni rupa tahap awal yang relatif seragam. Di hal tersebut yang dapat membuat mereka itu menciptakan karya yang relatif sama. Faktor penting lainnya itu ada kesamaan dalam perkembangan jenis kebutuhan. Jadi di seluruh dunia ini memiliki tahapan tingkat kebutuhan yang relatif sama. Sehingga benda atau seni yang diciptakan itu memiliki fungsi yang sama. Sebagai benda untuk mengambil makanan, berburu, dan bercocok tanam. Ataupun benda untuk upacara ritual pemujaan roh dan benda kesuburan pakaian dan perkembangan. Berikutnya lahir seni untuk memenuhi kebutuhan keindahan atau sebagai media ekspresi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis zaman logam. Yang pertama itu ada zaman tembaga. Di manusia purba itu sudah memanfaatkan tembaga untuk alat-alat rumah tangga. Tapi pada zaman ini proses pembentukannya itu masih sangat sederhana. Untuk yang kedua itu ada zaman perunggu. Manusia purba pada zaman ini itu sudah mampu untuk membuat peralatan dari perunggu yang terbuat dari hasil campuran antara tembaga dan timah. Nah, jadi campuran antara tembaga dan timah ini sifatnya tuh lebih keras daripada tembaga dan bentuknya ini sudah lebih halus. Lalu yang ketiga ini ada zaman besi. Manusia purba pada zaman besi ini tuh udah mampu untuk melebur biji besi yang kemudian dibentuk sedemikian rupa meskipun teksturnya itu masih kasar gitu. Kemudian ada hasil kebudayaan zaman logam. Nah, yang pertama ini ada kapak corong. Kapak corong ini mempunyai nama lain sebagai kapak sepatu dan merupakan alat kebesaran dan digunakan ketika ada upacara adat. Kenapa kapak ini dinamakan kapak corong? Karena bentuknya ini menyerupai corong gitu. Untuk hasil kebudayaan zaman ini, yang kedua itu ada bejana perunggu. Bejana perunggu ini tuh banyak ditemuin di Madura dan tepian Danau Kerinci, Sumatera. Nah, ini tuh mempunyai hiasan yang sangat indah berupa pilin seperti huruf J. Kebudayaan zaman logam yang ketiga itu ada nakara.
Nakara itu adalah genderang dengan ukuran yang besar yang umumnya itu digunakan dalam kegiatan pengiring upacara ritual kematian maupun upacara pemanggilan hujan. Nakara ini tuh juga berguna untuk genderang perang dengan pinggangnya yang sempit gitu. Yang keempat itu ada arca perunggu. Nah, arca itu merupakan benda semacam patung. Nah, di zaman logam, arca ini dapat berbentuk binatang maupun manusia. Umumnya, arca perunggu mempunyai bentuk yang kecil dengan cincin pada bagian atasnya sebagai penggantung arca. Dan yang kelima itu ada candrasa. Candrasa ini tuh alat seperti senjata gitu yang berbentuk mirip kapak tapi tidak bisa dipakai untuk bertani maupun perang karena candrasa ini tidak terlalu kuat dan kokoh.